breathe.
Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita sangat bersyukur karena kita semua diberi kesehatan dan bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan sebuah konsep bisnis. Ya, tapi sebelum saya menjelaskan konsep bisnisnya seperti apa, saya minta kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua untuk stay fokus ya, agar teman-teman atau saudara-saudara sekalian nanti mendapatkan sesuatu ya, jangan disambi untuk masak atau tiduran ataupun mengerjakan sesuatu yang lain ya, tapi stay fokus mendengarin konsep bisnis ini ya. Nah. Ya, mungkin teman-teman semua udah pernah dengar Prudential itu sebuah perusahaan apa, baik itu mungkin dari teman dekat, saudara, ataupun rekan kerjanya ya. Nah, kita tahu teman-teman, kita semua mengalami yang namanya pandemi coronavirus ya, mulai tahun kemarin dan sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahunnya ya, yang pertama ya bulan Maret ya, tapi saya nggak berharap untuk merayakan di tahun-tahun berikutnya. Demikian pula saya berharap juga pandemi ini cepat berlalu ya. Tapi kalau kita ngomong masalah pandemi ya, banyak orang yang kena dampak dari pandemi coronavirus ini ya. Semua orang mengalaminya, baik itu dari sisi pekerjaan maupun bisnis yang hari ini banyak terimbas di masalah income-nya ya, banyak yang terkoreksi, bahkan ada sebagian besar orang juga kehilangan pekerjaannya. Artinya dia atau mereka udah tidak mendapatkan penghasilan apapun alias zero ya. Nah, hari ini kita belajar banyak dari pandemi ini, tapi tidak ingin semua orang mengalami efek dari pandemi corona ini. Tapi kalaupun kita tidak mengalami, kita bersyukur hari ini. Kalaupun teman-teman ada yang mengalami, nah saya ada sebuah peluang ya, mungkin bisa menjadi jalan keluar bagi teman-teman di masa pandemi ini ya. Nah, kita bicara yang namanya sukses. Sukses ini semua orang kalau tanyain apakah mau, tentunya semua bilang ya saya mau. Tapi sukses seperti apa yang teman-teman kepingin alami atau teman-teman kepingin capai ya. Sebetulnya sukses ini adalah bukan sebuah tujuan, tapi sebuah pencapaian dari satu tempat atau dari satu tempat ke tempat yang lain, itu dari tujuan satu ke tujuan lain ya. So teman-teman, sukses ini macam-macam. Orang bisa bilang, oh kalau saya udah mencapai income sekian, itu orang juga bisa dikatakan sukses. Atau orang bilang, oh iya saya udah mencapai kedudukan tertentu. Nah, orang juga bisa bilang yang namanya, oh ya saya sudah mengalami sebuah sukses. Atau ada satu keluarga yang bisa membuat anaknya sukses di perguruan tinggi atau sekolah-sekolah favorit itu bilang sebuah sukses ya. Itu sukses bukan sebuah tujuan akhir, tapi adalah suatu pencapaian-pencapaian yang harus diraih satu persatu. Nah, bagaimana kita bisa membuat yang namanya impian itu menjadi nyata? Tentunya kita perlu yang namanya
posisi mau bermimpi besar, ya. Nah, hari ini kalau kita bilang kenapa seseorang udah bekerja keras tapi seseorang tidak bisa mencapai yang namanya kata sukses, ya. Karena dia satu hal, dia tidak berani bermimpi, ya. Padahal mimpi itu gratis, ya. Tidak ada orang yang namanya bermimpi terus harus bayar. Kalau untuk mencapainya orang harus bayar harganya, ya. Bentuk-bentuk impian itu apa sih, ya? Yang pertama adalah, oh ya, saya kepingin mempunyai hasil investasi yang banyak, ya, mempunyai uang yang banyak, ya. Ada juga orang yang mempunyai kepingin impian, oh ya, saya kepingin punya impian rumah yang mewah begitu, ya. Di situ ada kolam renangnya, ya. Lah macam-macam. Ada lagi kepingin yang namanya sudah punya mobil, kepingin mobil impian lainnya, ya, mungkin mobil seperti ini BMW, ya. Ada lagi yang kepingin jalan-jalan ke luar negeri atau umroh bersama keluarga. Dan bentuk impian yang lain adalah, oh ya, memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, so teman-teman, apapun impian Anda, saya berharap jangan lepaskan impian teman-teman ini, ya. Jangan biarkan orang lain mencuri dari impian teman-teman ini. Next, nah, untuk mencapai impian itu ada 3 hal yang perlu kita tahu, ya. Yang pertama adalah berapa harga yang harus dibayar untuk mencapai sebuah impian itu, ya. Banyak orang tidak bisa mencapai karena orang tidak tahu berapa sih harga yang harus dibayar untuk mencapai impiannya. Contoh, ya, saya hari ini kepingin beli mobil impian saya, misalnya BMW, ya. Tapi saya nggak tahu harga mobil BMW itu berapa, ya. Saya nggak tahu warna kesukaan dari mobil saya itu apa, ya. Jadi kalau kita mempunyai impian, hal pertama yang harus kita tahu adalah berapa harga yang harus dibayar, ya. Yang kedua, kapan saya ingin mendapatkan impian itu, ya. Banyak orang sudah tahu harganya tapi tidak menentukan time limitnya. Kira-kira bisa tercapai nggak? Saya kira nggak bisa, ya. Karena apa? Karena dia tidak menentukan time limit dari impian itu. Udah tahu sih harganya. Kapan sih? Ya kapan-kapan lah, ya. Kalau Tuhan mengizinkan, ya pasti saya akan bisa beli. Kalau Tuhan nggak mengizinkan, oh berarti ya bukan yang namanya jodoh saya untuk mendapatkan ini. Bukan begitu, teman-teman, ya. Tapi kapan ini harus kita tentukan time limitnya. Agar apa? Agar kita bisa plan, ya, untuk mendapatkan impian-impian itu, ya, tidak mengalir begitu saja. Dan yang ketiga adalah, yang paling penting adalah bagaimana caranya. Kita sudah tahu berapa harganya, time limitnya juga bisa ditentukan, tapi kita nggak tahu cara mencapainya. Kira-kira bisa tercapai nggak? Nggak akan, teman-teman, ya. Hal yang paling penting setelah 2 itu adalah bagaimana caranya untuk mencapai impian kita, ya. Dalam mencapai impian ada 2 hal, ya. Kita lihat, ya, untuk mewujudkan. Yang pertama adalah kita bekerja sebagai karyawan, ya, alias waktu kita bekerja untuk orang lain, ya, supaya kita mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan itu kita sisihkan, kita tabung, dan akhirnya kita bisa mewujudkan impian-impian itu, ya. Dan yang kedua, cara mewujudkannya adalah dengan cara berbisnis, ya. Menurut teman-teman, cara pertama yaitu kerja sebagai karyawan profesional atau dengan cara berbisnis, lebih cepat mana untuk mencapai impian, ya? Tentunya jawabannya pasti semuanya sama, ya. Karyawan bisa nih mencapai impiannya, cuma memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi dengan cara berbisnis tentunya lebih cepat untuk mencapai impian-impian kita. Nah, sekarang kita lihat kalau sebagai karyawan profesional, ya, seseorang seberapa cepat tingkat pertumbuhan penghasilan Anda, ya.
kalau kita mau jujur nih sebagai karyawan, saya juga pernah sebagai karyawan, kenaikan gaji seorang karyawan ya bisa dihitung rata-rata kalau masih UMR ya kenaikannya antara 5-10% ya. So kalau kita sudah bisa hitung 5-10%, bagaimana kita bisa membeli rumah impian atau mobil impian tadi, atau memberikan pendidikan anak-anak yang terbaik tadi, itu kita bisa hitung dengan berapa tahun kita bisa mencapai ya. So yang kedua adalah sampai kapan Anda tetap dapat menerima penghasilan tersebut ya, pertanyaannya. Dan yang pertanyaan ketiga, dan yang pertanyaan berikutnya adalah, ini bisa enggak kita capai untuk mewujudkan impian-impian kita ya. Nah, kita lihat sekarang. Kalau kita bisnis ya, tapi bisnisnya bisnis konvensional ya. Dalam bukunya karangan Michael A. Gerber ini ditulis, kalau kita bisnis konvensional ya, 5 tahun pertama ya ada 100 perusahaan di mana perusahaan itu berdiri di dalam waktu yang sama ya, 80%-nya tutup ya. Kita bicara bisnis tapi konvensional ya. Di 5 tahun kedua alias 10 tahun kemudian, dari yang tersisa tadi 20%, 80%-nya lagi tutup ya. Dan dalam 10 tahun sesudahnya hanya sisa 4% saja, alias dari 100 perusahaan yang berdiri hanya 4 aja yang masih bertahan. Kira-kira perusahaan seperti apa konvensional yang bisa berdiri? Ya tentunya orangnya terlibat secara langsung ya. Orangnya tidak bisa meninggalkan perusahaannya dengan sesuka hati karena konvensional ya, tidak didukung oleh sistem yang bisa bisnisnya untuk autopilot ya. Nah, kita lihat bisnis konvensional itu apa aja yang diperlukan ya. Yang pertama adalah perlu modal ya. Kita tidak bisa pungkirin kalau kita mau berbisnis konvensional, mau buka usaha misalnya, saya tinggalnya di Kota Mojokerto, buka usaha bisnis ODOD ya pasti perlunya modal ya. Yang kedua, perlu yang namanya pengalaman ya, dan sistem yang mendukung untuk bisnis kita. Dan yang ketiga, tentunya bisnis konvensional tidak lepas dari yang namanya sebuah risiko. Bicara bisnis konvensional, saya ini sudah menjalani yang namanya bisnis konvensional ya. Kapan saya mulai menjalani bisnis konvensional? Sejak tahun 1990 ya. Pada waktu itu saya bermodalkan karena dukungan orang tua, jualan mesin jahit ya. Tidak lama kemudian dengan modal yang minimalis, pengalaman yang dari orang tua, nggak bertahan lama karena yang namanya posisi kondisi ekonomi yang tidak mendukung, sehingga semua barang-barang naik ya tahun 98 Krismon. Nah, setelah Krismon gimana? Berubah usahanya ya. Berubah jenis usahanya dari jualan mesin jahit ke alat-alat dapur. Setelah itu gimana? Apakah bisa running dengan baik? No teman-teman ya. Saya perlu dukungan modal. Modalnya dari mana? Hutang bank ya. Dari hutang 50 sampai 100, naik 200, naik 500, naik 1,1 miliar, itu pun nggak cukup, masih akhirnya terlibat yang namanya gesek kartu kredit untuk modal, dan akhirnya tepat pada tahun 2010 tanggal 7 Februari saya menyatakan bangkrut ya. Saya cerita sama istri saya, kita sudah nggak bisa lagi untuk mengelola bisnis ini ya. Untungnya teman-teman, untungnya di saat
itu ya tadi di video saya, profil video saya. Sebelum saya mengalami kebangkrutan, saya sudah bergabung di bisnis Prudential. Nah, 2009 saya sudah gabung, 2010 promosi, waktu itu income-nya masih sekitar 6,7 jutaan ya. Dan dari bisnis Prudential lah semua utang-utang saya, yang kebangkrutan saya utang 3,8 miliar, jual ini jual itu, sisa 2,4, tepat 2017 ya, bulan Oktober hutang saya sudah dibayar lunas oleh bisnis Prudential ya. Tepuk tangan buat Prudential ya. Jadi hari ini kalau teman-teman mengalami kondisi yang seperti saya, mengalami sebuah kebangkrutan, mungkin ini adalah jalan keluar bagi teman-teman ya, bisa bangkit dari ekonomi ya. Kalau kita lihat, kita mau bisnis franchise, bagus nggak? Bagus, karena autopilot. Misalnya kita ambil yang namanya franchise McDonald's, dijamin yang namanya 90% sukses ya. Modalnya teman-teman ya, modalnya ini yang belum tentu semua orang punya ya, sekitar 15 miliaran ya, kita buka McDonald's ya. Kalau abnormal gimana teman-teman? 5 miliar teman-teman ya. Kalau kita mau buka Indomaret ya kurang lebih 400 sampai 500 juta lah sekarang. Dan kalau Bumon ya sekitar 250 sampai 300 juta. Sukses sih, bisa sukses. Tapi pertanyaannya, kita punya modal sekian banyak ya? Nah ya, waktu itu saya nggak punya pilihan apa-apa selain yang namanya tekun menjalankan bisnis Prudential. Modalnya besar ya. Nah, sekarang ada satu peluang ya, yang dimana teman-teman bisa berbisnis di mana modalnya hampir tidak ada ya, atau saya katakan zero ya, yaitu bisnis di Prudential, Great Business Opportunity. Seperti apa bisnisnya adalah kenapa harus bisnis asuransi? Kalaupun asuransi, kenapa harus Prudential? Ya, bisnis asuransi itu marketnya sangat luas teman-teman ya. Bisnis asuransi minimal risiko kebangkrutan, nggak ada tuh ceritanya. Coba cari satu contoh aja, gara-gara bisnis asuransi seseorang bisa bangkrut ya, sampai jual rumahnya, jual mobilnya ya, nggak ada ceritanya. Yang ada karena gabung di bisnis asuransi yaitu di Prudential, dari ekonominya terpuruk jadi ekonominya bangkrut ya. Dari yang punya satu mobil punya dua mobil, dari yang punya satu rumah sampai punya rumah kedua dan ketiga ya. Dan yang perlu kita sikapi, kenapa harus bisnis asuransi? Karena marketnya luas. Kenapa saya bilang marketnya luas? Pokok setiap kali ada kelahiran pasti yang namanya perusahaan asuransi ini tetap ada, karena dibutuhkan ya setiap ada kelahiran. Mungkin nggak kelahiran dicegah? Nggak mungkin ya, marketnya berarti sangat luas. Nah, next, kenapa harus Prudential? Karena Prudential ada perusahaan nomor 1 di Indonesia ya. Kalau kita bergabung di perusahaan nomor 1, kita pribadi, saya pribadi, PD-nya pol ya, sama dengan kalau kita bergabung di perusahaan kebutuhan alat-alat rumah tangga atau kebutuhan rumah tangga, seperti kalau kita ngomong bilang sabun cuci itu mesti bilang kita ngomong apa? Rinso ya. Kalau kita bilang mie instan, semua orang pasti ngomong Indomie ya. Kalau kita bicara air mineral, orang pasti bilang Aqua. Nah, karena apa? Karena posisinya perusahaannya nomor 1. Demikian pula kalau orang bicara ngomong asuransi, pasti jamnya asuransi, taunya apa? Prudential ya, segampang itu. Kalau kita sudah menjadi perusahaan nomor 1, tentunya kita juga
percaya diri bahwa kita akan bertumbuh di perusahaan yang nomor 1. Ya, next. Nah, ini salah satu bukti ya, Prudential menjadi top number 1 perusahaan asuransi ya di majalah investor. Lah, majalah investor ini bukan majalah buatan Prudential ya, tapi ini adalah majalah independen di mana dia merating perusahaan-perusahaan nomor 1 yang ada di Indonesia ya, baik itu bisnis asuransi maupun bisnis-bisnis yang lain. Nah, ini sejarahnya Prudential teman-teman ya. Prudential PLC, Public Limited Company, ya, semacam kalau di Indonesia PT ya. Sejarahnya adalah perusahaan jasa keuangan internasional yang beroperasi di 3 wilayah, yaitu di Inggris dan Eropa, di Amerika Serikat, dan di benua Asia, tentunya di Indonesia juga ya. Didirikan pertama kali di London ya, Inggris tahun 1848. Cukup lama, 1848 sampai sekarang udah melewati 2 dekade, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Berarti jam terbangnya tidak diragukan lagi ya. Melayani lebih dari 24 juta nasabah di seluruh dunia dan mengelola dana lebih dari 496 miliar pound sterling ya. 1 pound sterling kira-kira 17 ribuan ya. Berapa ribu miliar ini ya. Nah, kenapa harus bergabung di bisnis asuransi, dan asuransi itu harus Prudential? Karena relatif mudah teman-teman ya. Kalau teman-teman bilang ngomong, Pak saya nggak pengalaman Pak, saya ini ibu rumah tangga tulen ya. Nah, teman-teman akan tahu nanti kalau sudah gabung di Prudential ini. Banyak berbagai macam background itu bisa sukses meskipun ibu rumah tangga ya, yang bisanya yang melayani suami, besarin anak, itu pun sukses teman-teman ya. Nggak ada background, saya pun nggak ada yang namanya background lulusan yang namanya sarjana asuransi, nggak ada ya. Sampai sekarang pun nggak ada yang namanya pendidikan khusus asuransi. So relatif mudah dijalankan. Nah, kenapa harus Prudential kalaupun bisnis asuransi? Karena modal tidak diperlukan ya. Saya sudah bicara depan tadi, modalnya hampir relatif nggak ada atau nol ya. Yang kedua, pengalaman juga nggak diperlukan. Buktinya apa? Dari berbagai macam background yang dimana tidak ada sekolah khusus tentang asuransi, mereka bisa sukses ya. Dan yang pasti bisnis ini nol risikonya ya. Kalaupun teman-teman nggak jalan, tidak akan mengalami kebangkrutan secara finansial. Tapi yang luar biasanya, ketika teman-teman menjalankan bisnis ini, potensi penghasilannya miliaran per tahun. Ya. Di sini yang membuat saya tekun menjalani dari satu step ke step berikutnya. Karena apa? Potensi penghasilannya teman-teman yang tidak bisa saya dapatkan di bisnis konvensional saya ya, tapi di Prudential bisa saya dapatkan. Nah, bagaimana memulai bisnis ini? Relatif mudah ya. Cukup menjadi mitra bisnis di Prudential ya, yaitu distributor produk asuransi ya. Jualannya apa? Jualannya produk asuransi. Pak, produk asuransi kan barangnya nggak tampak Pak ya. Bagaimana saya bisa jual kalau barangnya tampak, kita bisa demoin. Nah, jangan khawatir teman-teman ya. Semua nanti ada yang namanya pendidikannya, ada yang namanya kelas-kelasnya, dan semua itu adalah gratis ya. Nah, pertama stepnya adalah sebagai agen ya. Agen itu retail, menjual polis ya. Tujuannya menjual polis. Pak, katanya bisnis Pak, tapi kok masih jualan? Bisnis apapun awalnya pasti diawali dengan menjual ya, entah itu produk nyata ataupun produk jasa ya. Nah, yang menarik dari bisnis ini adalah komisinya, komisi dan bonus ya. Kalau kita bilang menjadi seorang
agen properti ya. Berapa sih komisinya? 1 kali. Bagaimana kita bisa mendapatkan komisi yang kedua? Jual yang namanya properti building. Kalaupun kita kepingin menjadi sebuah distributor atau agent dari produk-produk mobil atau motor, sama teman-teman ya. Tahun pertama, tahun kedua dan ketiga kepingin dapat ya harus jual produk dari tahun ke tahun, dari satu produk ke produk lainnya ya. Nah, kita lihat sekarang kalau di Prudential gimana komisinya ya. Komisinya tahun pertama 30%, tahun kedua 30%, tahun ketiga 4 dan kelima masing-masing 5%. Bila kita mencapai pencapaian dari hasil penjual itu masih dapat yang namanya bonus ya. Bonusnya terima 2 tahun, di mana tahun pertama 12%, tahun kedua 13,5%. Kalau di total berapa? 100,5%. Karena saya buatkan menjadi 100% ya. Jadi sebesar berapa premi yang disetor selama 5 tahun, sebesar itu agen akan terima komisinya ya. Nah, ini simulasi komisi agent. Pak, bagaimana sih simulasinya? Nah, ini. Misalkan ya, di bulan pertama ya, agen A berhasil closing 1 juta premi per bulan. Komisinya kan 30%, berarti dapatnya berapa? 300.000. Di bulan kedua dia konsisten, ada closingan lagi, preminya meningkat, dapatnya 2 juta per bulan. Berarti dia dapat 30% dari 2 juta, 600.000. Bagaimana dengan komisi bulan pertama? Ditambahkan teman-teman. Berarti yang 300.000 di bulan pertama dapat, totalnya di bulan kedua dapatnya 900.000. Dan di bulan ketiga closing lagi ya. Karena keahliannya tambah, lebih, marketnya juga bertambah, maka bulan ketiga si agen A closing 3 juta premi per bulan. Komisinya 30% alias 900.000, ditambah komisi bulan pertama dan kedua totalnya 900, berarti di bulan ketiga sudah meningkat 1,8 juta ya. Dan seterusnya ya. Ini asumsi premi yang dibayarkan adalah 100% premi asuransi ya. Dan simulasi di atas belum termasuk memperhitungkan bonus tahun pertama dan kedua yang sudah saya jelaskan ke depan. Sekarang bagaimana kalau kita menjadi seorang leader ya. Leader ya. Leader itu sudah mulai membangun tim atau jaringan distribusi ya. Dengan cara apa? Membangun aset bisnis untuk mendapatkan penghasilan yang pasif income. Nah, caranya gimana? Mau nggak mau harus promosi ke jenjang pertama, yaitu sebagai associate agency director ya. Caranya adalah jualan pribadi plus tim. So, kalau bicara masalah tim, berarti seorang agent wajib yang namanya merekrut untuk membentuk tim ya. Personal sellingnya berapa? Sebetulnya nggak ada ditentukan berapa ya. Tapi kita di harga itu menentukan minimal adalah penjualan 200 juta ya, omset 200 juta ditambah tim 200 juta. Kenapa kok harus personal sellingnya ada? Ya, supaya teman-teman menjadi daya ungkit bagi agensi yang lain. Kan lucu suatu saat menjadi seorang manajer tapi nggak ada penghasilannya. Bisa nggak? Bisa promosi. Tapi kan lucu. Pada waktu kita menjadi seorang leader, kita perlu support agensinya. Tapi kalau kemana-mana
kita mesti bilang, oh iya, karena kamu yang dapat income, aku masih belum dapat income, bensinnya kamu yang isi ya. Loh, kan lucu ya. Jadi personal selling harus ada. Itu yang pertama adalah supaya seorang leader nanti bisa mempunyai pengalaman yang dibagikan ke timnya. Yang kedua, ya perlu income untuk support timnya, ya. Nah, offering-nya atau royalty bisnisnya seorang AAD dari agennya berapa, ya? Tahun pertama dapatnya 13,5%, ya, dan tahun kedua dapatnya 9%. So, agen-agen yang dapat omset sekian ratus juta itu kita terima 13,5%-nya tahun pertama, dan tahun kedua masih dapat lagi 9%-nya. Ya, kalau di total royalti dari agen yang berjualan selama 2 tahun 22,5%. Ya. Kita promosi lagi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sebagai seorang agency director, ya. Jenjang ini adalah jenjang terakhir. Simpel sekali. Menjadi seorang agent tahun ini, ya. Tahun depan promosi sebagai associate agency director atau AD, dan di jenjang berikutnya director, selesai, ya. Kalau agency director berapa syarat promosinya? Tim 1,2 miliar. Pak, hari ini saya boleh nol nggak? Boleh, ya. Nggak jualan sama sekali dulu, tapi main tim 1,2 miliar. Karena apa? Di tahun kemarin kita sudah dapat yang namanya royalti bisnis dari tim kita. Tapi kalau jualan gimana? Ya lebih bagus lagi, ya. Melatih skill kita tetap untuk bisa kita sharingkan ke agen-agen kita, ya. Lebih bagus lagi, ya. Ditambah lagi syaratnya harus mempunyai 6 agen yang produksinya 1 polis. Maka teman-teman memenuhi yang namanya syarat promosi ke agency director, ya. Nah, offering-nya gimana? Offering-nya AD tentunya akan lebih besar daripada seorang AD. Kalau kita sebagai AD mempunyai grup AAD, ya, kita terima royalti dari grup AAD-nya. Tahun pertama 7,5%, tahun kedua 3%. Tapi kalau kita direct, ya, sebagai seorang agency director, kita punya agen rekrutan langsung atau agen dari tim kita, ya, di bawah kepemimpinan kita, lebih besar teman-teman. Tahun pertamanya 21%, tahun keduanya 12%. Nah, kalau di total selama 2 tahun 33%. Ini lebih besar menjadi seorang AD royaltinya, ya. Nah, cukup mudah, ya. Sampai cuma 2 jenjang jadi seorang agent. Mau nggak mau kita harus promosi AD untuk mencapai passive income ke agency director, ya. Next, passive income, ya, itu akan kita dapatkan, ya. Bantu tim untuk promosi AD adalah salah satu kuncinya untuk bisa passive income. Nah, ini adalah passive income seorang AD, ya. Sampai 6 generasi teman-teman, ya. Generasi pertama kita dapat yang namanya 3%. Generasi kedua 4 plus 6%. Generasi ketiga 4 dan 5 sama, 4 plus 6%. Di generasi ke-6 6 plus 4, ya. Jadi bagaimana saya mengembangkan bisnis ini? Selalu mempromosikan orang, yang dipromosikan juga harus mempromosikan. Itu adalah kuncinya passive income, kedalaman sampai 6 generasi. Kalau sudah begini gimana? Ya hitungnya uangnya udah yang namanya nggak bisa dibendung lagi teman-teman, ya. Ngomong sampai istilahnya kalau saya lihat ini uangnya mau diapain lagi, ya. Properti sudah dapat, ya. Mobil mewah sudah dapat, ya.
nggak dibendung lagi ya. Semakin banyak kita yang namanya bisa orang, nggak ada ceritanya kalau kita di bisnis konvensional atau kita bangun bisnis katakanlah pabrik. Kalau di Mojokerto saya tahu pabrik kimia cukup besar ya, itu yang namanya posisinya tanpa membatasi karyawannya, pasti dibatasi. Udah cukup yang dibutuhkan misalnya 10.000 orang ya 10.000 orang. Kalau di bisnis kita di Prudential ini tidak ada yang namanya batasan untuk mengembangkannya ya. Ngerekrut sebanyak mungkin boleh, mempromosikan sebanyak mungkin boleh ya. Semakin banyak semakin happy ya. Nah, bisnis plan-nya gimana? Ini bisnis plan-nya. Tahun pertama sebagai agent kita selling ya. Income-nya berapa? 7 juta per bulan rata-rata ya. Rata-rata ini artinya ada yang nggak mengikuti sistem ya. Itu ada yang di bawah. Tapi ada yang lebih dari sistem. Ya juga ada lebih dari 7 juta ya. Kita bilang rata-rata ya. Di tahun kedua kita promosi sebagai associated agency broker ya. Kerja tim itu income-nya 30 juta per bulan. Ya, di tahun ketiga sebagai seorang agency broker itu kerja tim income-nya 60 juta per bulan. Teman-teman kita lihat kalau kita bicara masa inflasi ya. Seorang karyawan tadi kita sudah tahu kenaikan income-nya ya. Antara 5 sampai 10% itu pun 1 tahun sekali. Kita bilang kalau menjalankan bisnis di Indonesia, katakanlah kenaikan income juga 1 tahun sekali. Tapi berapa persen teman-teman? Dari 7 juta ke 30 juta. Ya. Dari 30 juta ke 60 juta. Udah ratusan persen teman-teman. Artinya kita nggak akan terdampak dengan yang namanya inflasi di Indonesia. Inflasi itu ditandai dengan apa sih ya? Biasanya kalau saya mengamati orang-orang belanja di mall ya, orang-orang belanja di mall. Katakanlah kalau di Mojokerto kan ada di Sunrise ya, di Matahari. Orang-orang yang terdampak ya karena income-nya atau income-nya yang minimalis ya, itu biasanya cari produk-produk yang sale ya, cari produk-produk sale. Meskipun saya juga suka yang sale ya teman-teman, tapi seringnya kecewa. Kenapa? Kalau ukurannya nggak cocok, warnanya yang nggak ada ya. Sale itu gitu. Bukan produk jelek, tapi banyak kecewanya ya. Nah, kalau orang-orang yang di Prudential gimana? Kita lihat itu harganya belakangan, pilih corak dulu. Nah, ini yang saya amatin ya. Dia nggak lihat harga, tapi pilih corak dulu, pilih modal dulu, baru bayar di kasir ya. Harganya berapa? Tetap dibayar. Karena apa? Nggak terdampak income-nya dengan inflasi ya. Next, berikutnya AD1 ya. AD1 tim income-nya berapa? Ya, rata-rata 85 juta. Dan AD2 sampai eksekutif AD itu kerja tim income 150 juta per bulan sampai dengan unlimited ya. Artinya tidak terbatas. Memang berapa besarnya ya? Sampai miliaran per bulan ya. Oke. Hanya 5 tahun teman-teman. Kalau kita dikasih kesempatan sekarang ya, pilih ya. Saya mau merintis bisnis konvensional. Di mana bisnis konvensional saya perlu modal ratusan atau bahkan miliaran ya. Tapi income-nya tergantung modalnya. Semakin modalnya besar, mungkin juga penghasilannya atau profitnya juga besar. Tapi resikonya pasti juga kalau nggak jalan mengalami ketakutan. Dan hari ini sebuah peluang ada bisnis plan seperti ini. Hanya 5 tahun ikut sistem. Ya, bisa mencapai income ratusan juta. Kira-kira diambil. Kalau saya waktu itu saya bilang saya ambil. Karena apa? Saya akan buktikan 1 tahun pertama. Di mana 1 tahun pertama saya bisa menyentuh angka yang udah ditayangkan. Saya ikut sistem, saya selalu belajar, saya mengikuti arahan dari leader ya. Akhirnya tercapai. Tidak ada hal yang tidak dicapai karena di bisnis ini semua bisa dihitung. Oh, income berapa?
mau dikejar sampai berapa tahun. Ya, konsultasikan dengan leader ya. Nah, selain itu apa? Enaknya di sini teman-teman, ada rewardnya ya. Kalau saya kerja di bisnis konvensional, saya dapat keuntungan, saya pasti mikir-mikir kalau mau jalan-jalan ke luar negeri. Karena apa? Bayar sendiri teman-teman. Tapi kalau di Prudential gimana? Nggak bisa nolak, uang dikasih gratis ya, nggak bisa nolak ya. Tinggal milih mau ke Korea, Seoul, ke London, Edinburgh, atau mau ke Bali ya, terserah. Kalau kita kerja keras ya pastinya dapatnya rewardnya pasti lebih keren ya. Intinya semuanya gratis disiapkan. Pak, tapi saya nggak punya pengalaman loh Pak ya. Sama teman-teman, tanyain semua yang sudah sukses di bisnis ini, awalnya punya pengalaman enggak? Semuanya nggak punya, tapi jangan khawatir. Kenapa kok kita nggak perlu khawatir ya? Nggak punya pengalaman tapi nggak perlu khawatir, karena disupport teman-teman ya, ada support ya. Anda disupport oleh yang namanya Prudential, Anda disupport juga oleh yang namanya agency, dalam hal ini adalah Harvest Agency ya. Anda juga disupport oleh leader Anda, jadi Anda tidak jalan sendiri. So, nggak perlu khawatir meskipun tidak punya pengalaman. Awalnya saya juga nggak punya pengalaman ya. Nah, contoh nih ya, contoh. Kalau perusahaan support apa sih ya? Perusahaan itu supportnya banyak teman-teman. Support produk-produk ya, produk-produk yang inovatif, yang lagi tren, yang lagi dibutuhkan masyarakat pada umumnya ya. Support yang namanya teknologi. Kalau zaman saya dulu gabung, teknologi masih minimalis teman-teman ya. Kalau buat ya di komputer, di laptop, sekarang di HP bisa ya. Disupport oleh yang namanya sistem ya. Disupport oleh yang namanya training-training, dan semua itu adalah gratis, bayar. Kalau teman-teman sekolah pasti bayar. Di sini sekolahnya gratis ya. Nah, bicara yang namanya produk ya, support sebuah produk ya. Itu produk andalan Prudential hari ini adalah produk kesehatan yang namanya PPA Plus. Nah, PPA Plus ini tidak ada batasan-batasan seperti yang namanya kamarnya harga berapa ya, obat-obatannya habis berapa, dokternya berapa ya, kalau operasi itu berapa, itu enggak ada ya. Karena apa? Ya ada sih batasannya, cuma satu batasannya, yaitu limit tahunan. Kalaupun limit tahunan, itu pun yang paling kecil, plan yang paling kecil, itu limitnya 2 miliar ya. Di mana masih ada lagi cadangan kalau nggak cukup ya. Cadangannya berapa? 8 miliar. Wah, luar biasa. Kalau orang mau ngabisin namanya dalam 1 tahun 10 miliar, ya udah bisa diprediksi. Pasti ini mengalami yang namanya kondisi kritis. Tapi itu sudah disiapkan dengan plan yang paling kecil. Nah, ini ada kesaksian ya. Ini pasien sekaligus agen asuransi yang kena COVID-19 ya. Kita tayangkan videonya ini ya. Saya Monang Siombing. Saya adalah seorang agen asuransi dan juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah, Puri. Total kwitansi di rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential, ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah,
kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudensial untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Ya. Ini adalah sebuah kesaksian nyata ya bahwa produk Prudensial juga mengcover yang namanya COVID-19 ya. Di mana ini tidak perlu masa tunggu bagi nasabah yang baru bergabung dan disetujui ditarik 15 hari ke belakang tidak ada histori riwayat COVID-19, maka ketika diagnosa ditegakkan COVID-19 maka nasabah pun akan dibayar ya, habisnya berapapun akan dibayar sesuai dengan limit dan plan yang diambil. Nah, selain itu Prudensial support apalagi? Teknologi ya. Teknologi Prudensial ini canggih ya. Kalau dulu zaman saya mau closing itu submit sampai berlembar-lembar kertas ya, ngisi dan memerlukan waktu beberapa hari bahkan sampai 1 minggu supaya bisa ini menjadi issued atau disetujui. Tapi hari ini karena ada satu teknologi yang namanya Prufos ya, agent-agent dimudahkan, di mana submitnya melalui digital, hari ini disubmit dalam hitungan menit, premi sudah dibayar, dalam hitungan menit udah yang namanya invoice disetujui ya. So ada lagi support agency. Agency support apa? Menyediakan sistem pengembangan bisnis, yaitu melalui yang namanya training-training yang ada ya, dan juga seperti yang namanya morning coffee ya, fast start, sesi motivasi yaitu M2, dan masih banyak support-support yang lain sehingga teman-teman akan dipastikan bisa bertumbuh di bisnis ini. Oke, kalau leader otomatis juga support teman-teman dong. Karena apa? Suksesnya teman-teman, suksesnya leader juga. Leader memberikan yang namanya waktu buat teman-teman yang gabung di sini, konsultasinya gratis, mentoringnya sesukanya ya. Jadi waktu leader akan disediakan bagi teman-teman yang bergabung di bisnis ini ya. So jangan khawatir, dari support perusahaan ada, support dari agensi ada, leader apalagi ya. Karena sukses seorang leader itu sukses seorang agent adalah sukses seorang leader juga. Nah, angka berikutnya gimana? Angka berikutnya mudah teman-teman ya. Download aplikasi Prufos di Play Store atau App Store. Isi aplikasi agent di Prufos. Mengikuti training. Nah, training fast start-nya ini tanggal mulai 2 Maret sampai 5 Maret ya. Online by Zoom. Untuk koordinasi lebih lengkapnya nanti minta data kepada berikut atau leadernya masing-masing ya. Nah, no opportunity wasted ya, tidak ada kesempatan yang sia-sia. Teman-teman begitu coba pasti mendapatkan pengalaman baru, dan pengalaman baru itu pasti mendapatkan yang namanya penghasilan juga yang baru. Tidak ada salahnya mencoba, karena dengan mencoba teman-teman belajar yang baru, tentunya teman-teman akan mendapatkan yang namanya income yang baru juga ya. Oke, sampai di sini presentasi saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan Q&A, saya buka pertanyaannya. Silakan teman-teman tanya mengenai konsep bisnisnya atau apapun. Nah, ini ada pertanyaan ya. Pak, kalau jual asuransi itu sulit ya? Ya. Apa harus beli dulu untuk diri sendiri? Oke ya. Pak, jual asuransi itu sulit ya?
jual apapun akan menjadi sulit kalau kita belum pernah mencobanya, ya. Jualan apapun, ya. Seperti kalau kita bilang memulai untuk jualan hal yang belum kita mulai. Contoh, di Mojokerto ini kulinernya terkenal undi-undi. Orang kalau tanya sama penjualan undi-undi, Pak, bikin undi-undi sulit nggak? Enggak, ya, karena dia sudah jualan undi-undi, ya. Marketingnya sulit nggak? Enggak, karena dia sudah running, ya. Tapi kalau bagi saya untuk jualan undi-undi sulit, lebih gampangan mana? Jualan undi-undi sama jualan polis asuransi. Gampangan polis asuransi karena saya sudah belajar banyak tentang asuransi. Apakah harus beli dulu untuk diri sendiri? Tidak, teman-teman, ya. Enaknya di bisnis ini tidak seperti multi level harus beli produknya baru bisa bergabung di bisnisnya. No. Di sini teman-teman boleh murni gabung untuk menjalankan bisnisnya. Tapi saran saya, lebih baik memang kalau teman-teman mempunyai kemampuan untuk beli polis, ya lebih baik punya. Kenapa? Karena suatu saat teman-teman akan menemui pertanyaan baik itu dari saudara, keluarga, atau teman. Ketika teman-teman menawarkan sebuah konsep, ya, sebuah konsep asuransi prudensial kepada saudara, teman, atau relasi. Tanyain begini pertanyaannya biasanya yang sudah pernah saya alami. Kalau kamu ngambil plan yang apa? Kalau kamu ngambil program yang apa? Nah, ya, kalau ada pertanyaan itu, ketika kita belum punya, ya kita bolehlah menunda, ya, berbohong untuk kebaikan, ya, berbohong untuk kebaikan itu gini. Ya, saya ngambil sih, ya, sudah ngambil produk apa? Misalnya ngambil produk yang non kesehatan, nanti kedepannya saya akan ambil yang namanya produk kesehatan. Boleh lah, ya, gitu ya. Tapi jangan lama-lama bohongnya. Teman-teman harus cepat yang namanya punya income dan beli polis supaya menjadi contoh. Ya. Oke, pertanyaan kedua nih. Jawab enggak ini yang pertama? Jawab ya. Oke, yang kedua, saya seorang ibu rumah tangga. Apa bisa menjalankan prudensial karena waktu saya banyak di rumah? Oke, pertanyaan bagus ini, ya. Seorang ibu rumah tangga, ya, yang banyak waktu luangnya dengan di rumah, itu sangat-sangat memungkinkan menjalankan bisnis prudensial. Asal catatannya satu, dia punya teman, ya, dia punya relasi, ya, dia punya saudara, ya. Selama dia punya teman, selama dia punya relasi, selama dia punya saudara, itu sangat mungkin, ya, bisa menjalankan bisnis ini meskipun di rumah. Dan sekarang banyak yang closingnya tanpa harus tatap muka, ya, tapi cukup cekatan, ya. Cekatan itu pakai yang namanya aplikasi prudensial, ya, nggak harus dekatan, cekatan, closingnya melalui sistem, ya, sistem yang sudah dikembangkan oleh prudensial namanya cekatan, ya. Sangat mungkin, ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang teman-teman sudah luangkan. Semoga, nah ini ada lagi nih Q&A, ya, sebelum saya tutup. Bapak Endro, mohon saya diberi tips hebat bagaimana cara rekrut yang cepat berkualitas, karena saya berkali-kali belum bisa merekrut berkualitas. Terima kasih, Pak. Oh, berarti ini sudah gabung sebagai ini, ya, agent, ya. Oke. Cara rekrut yang cepat berkualitas tidak lain adalah orang yang direkrut orang yang punya potensi, ya. Cari orang-orang yang punya potensi. Orang-orang yang punya potensi itu seperti apa gambarannya, ya.
Orang-orang yang punya potensi itu adalah orang yang bisa begitu gabung bisa yang namanya beli polis. Orang yang punya natural marketnya bisa buka polis. Itu aja tips dari saya ya. Jadi cukup mudah rekrut orang-orang yang punya potensi. Ini sebetulnya ada kelasnya ya. Untuk pertanyaan Ibu ini ada kelasnya ya. Nanti akan dijawab lebih mendalam mengikuti kelas ya. Oke. Ya. Oke, untuk kali ini cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan perubahan akan terjadi menjadi lebih baik. Thank you dan selamat siang.